Selamat datang di channel ini. Sahabat-sahabatku yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta pertobatan Santo Paulus. Di dalam bacaan yang pertama, Santo Paulus sendiri menceritakan tentang sepenggal hidupnya dan kisah pertobatannya. Ia berterus terang bahwa sebelumnya ia adalah seorang penganiaya dan pembunuh orang-orang Kristen. Tetapi suatu ketika ia dalam perjalanannya ke Damsyik, ia mengalami penglihatan di mana ia melihat cahaya dari langit yang menyilaukan sehingga ia rebah ke tanah. Dan seketika ia mendengarkan suara yang berbunyi, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Ia pun bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Suara itu menjawab, "Akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu." Setelah mendengar bahwa suara itu adalah Tuhan, Santo Paulus pun bertanya, "Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?" Tuhan pun menuntunnya ke Damsyik, dan di sanalah Santo Paulus menjalani pertobatannya. Santo Paulus sempat mengalami kebutaan, tetapi dalam masa-masa itulah ia begitu sungguh-sungguh di dalam pertobatannya. Karena itu, setelah pertobatannya, ia lahir secara baru sebagai seorang rasul, bahkan digelari sebagai Rasul Agung, karena ia sangat berperan di dalam pewartaan Injil. Jika 12 Rasul Yesus hanya mewartakan Injil di Yerusalem dan sekitarnya, maka Santo Pauluslah satu-satunya rasul yang mewartakan Injil keluar dari Yerusalem, bahkan sampai di Roma. Hal ini pantas terjadi karena Rasul Paulus adalah seorang yang pandai di dalam pengetahuan maupun retorikanya. Selain itu, di dalam bacaan yang pertama, Santo Paulus sendiri mengatakan, "Aku dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita." Gamaliel adalah seorang guru atau rabi Yahudi yang sangat terkemuka dan sangat disegani di antara 3 aliran Yahudi, yaitu Farisi, Saduki, dan Eseni. Dengan demikian, tidak diragukan lagi pengetahuan Santo Paulus dibandingkan dengan para rasul lainnya yang latar belakang mereka antara lain seperti nelayan, tukang pajak, dan lain sebagainya. Selain itu, Santo Paulus memiliki kewarganegaraan Roma sehingga sangat wajar sekali ia mampu mewartakan Injil sampai ke Roma. Dengan pewartaan yang gemilang itu, Santo Paulus telah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Yesus di dalam bacaan Injil. "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil." Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan dan perayaan pesta pertobatan Santo Paulus ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, salah satu hal unik dan inspiratif dari kisah pertobatan Santo Paulus ini ialah pertobatan yang berlangsung 1 kali untuk seumur hidup. Pengalaman Damsyik adalah pengalaman pertama dan terakhir kalinya Santo Paulus berbalik kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Selain itu, pertobatannya sungguh-sungguh mengubah dirinya sehingga ia pun mampu untuk melihat kasih Kristus bagi dirinya. Ia pernah mengatakan, "Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan ataukah kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang?" Roma pasal 8 ayat 35. Dengan ini Santo Paulus hendak menegaskan bahwa seberdosanya diri kita, seterpuruknya diri kita sampai pada titik terendah yang terkadang membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan selalu ada dekat dengan kita. Ia tidak pernah menjauh karena kasih-Nya kepada kita begitu luas dan tak terbatas.
Ia bahkan rela disalibkan demi menanggung dosa-dosa kita. Oleh karena itu, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita senantiasa bertobat dan kembali kepadanya. Dan lebih baik lagi kalau kita meneladani pertobatan Santo Paulus, ialah pertobatan sekali seumur hidup. Jika kita selalu jatuh di dalam dosa, maka kita berdoa meminta pertolongan Santo Paulus agar Santo Paulus mencurahkan kepada kita atau memberikan kepada kita kekuatan seperti yang ia miliki agar pertobatannya yang sekali seumur hidup juga diwarisi kepada kita semua. Yang kedua, pertobatan Santo Paulus memperlihatkan bahwa bertobat itu berarti mengubah cara pandang, melepaskan masa lalu, dan akhirnya kita pun harus mengubah cara hidup kita, dan hidup kita itu harus tertuju kepada Allah. Sejak peristiwa Damsyik, Santo Paulus mengubah cara pandangnya tentang Tuhan. Ia secara perlahan melepaskan masa lalunya sebagai seorang penganiaya dan pembunuh orang-orang Kristen. Ia melepaskan segala egonya dan fokus tidak lagi untuk kepentingan diri sendiri. Selain itu, di dalam pertobatannya, ia mulai mengubah cara hidupnya untuk senantiasa tertuju kepada Tuhan. Bahkan Santo Paulus mengatakan, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia pasal 2 ayat 20. Ketiga, Santo Paulus memperlihatkan kepada kita bahwa pertobatan dibutuhkan oleh semua orang Kristen. Karena tujuan pertobatan kita ialah misi untuk menjalankan perintah Yesus, yaitu pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Santo Paulus hendak memperlihatkan bahwa kekristenan bukanlah sekedar identitas, tetapi sebuah misi yang harus diwartakan setiap saat. Misi ini akan benar-benar terwujud jika kita benar-benar bertobat, sehingga kualitas hidup yang baiklah yang akan menjadi bahan pewartaan di tengah-tengah dunia. Kebaikan hati, suka menolong, kualitas pelayanan, persaudaraan, dan sejumlah nilai kemanusiaan lainnya akan begitu hidup di dalam diri kita dan akan menjadi pewartaan Injil yang nyata di tengah-tengah dunia. Tuhan memberkati kita semua.